Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kalian baik-baik saja kabarnya. Oh iya anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Jaki, terus Farhan, dan Bayu. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan agar Farhan, Bayu, serta Jaki lekas sembuh agar dapat mengikuti pembelajaran kembali dengan kita di kelas ini. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin berdoa di depan? Saya, Pak. Ya, silakan Nathan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Nathan, terima kasih ya sudah memimpin doa di depan. Oke, untuk selanjutnya, agar kalian tetap mencintai negeri ini, tetap jiwa nasionalisme kita tetap terjaga, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Untuk semuanya dimohon untuk berdiri. Merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia Raya. Ya, terima kasih seluruhnya dimohon untuk duduk kembali. Nah, baik anak-anak, belum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak akan bertanya dulu ya sama kalian. Kalian kalau belajar di rumah, kalau malam hari pakai alat penerangan tidak? Pakai ya, pakai. Apa itu alat penerangannya? Lampu. Nah, apa yang kalian barusan sebutkan, tahu jawab, itu berhubungan dengan apa yang akan Bapak bahas pada hari ini. Yaitu, Bapak akan membahas materi tentang tokoh dan penemuan pada tema 3 ya, yang berada pada subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Lalu, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat pada setiap paragraf. Oke, dengan mengamati gambar poster ataupun video, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik pada senter dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Lalu, dengan mendengarkan rekaman tentang komponen-komponen yang ada pada senter, siswa mampu menuliskan komponen listrik pada senter dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Dan terakhir, dengan mengamati langsung pada senter, siswa mampu menuliskan komponen listrik pada senter dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah yang akan kalian capai nanti, yang pertama adalah kalian akan menuliskan informasi pada setiap paragraf pada teks eksplanasi, yaitu listrik yang mengubah dunia. Lalu kalian akan melakukan diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok itu, kalian akan menemukan komponen-komponen listrik pada senter dan kalian akan mempresentasikannya di depan. Setelah diskusi kelompok dan setelah kalian mempresentasikan ke depan, kalian akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Baik, anak-anak, Bapak akan melanjutkan materi pada hari ini. Bapak akan menerangkan terlebih dahulu, yaitu tentang teks eksplanasi pada materi kali ini. Nah,
Oke, baik anak-anak. Nah, kalian harus tahu dulu ya teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Lalu, topik permasalahan itu dapat ditemukan pada kalimat utama pada setiap paragraf. Oke. Lalu, selain itu kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi pada teks. Oke, lalu struktur teks eksplanasi terdiri dari satu pernyataan umum atau dari pembukaan. Yang kedua adalah deretan penjelas yang disebut dengan isi. Dan terakhir adalah penutup atau simpulan. Gitu ya. Jadi dari struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum yang disebut dengan pembukaan. Yang kedua adalah deretan penjelas yang disebut dengan isi. Dan yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Nah, kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Nah, itulah tentang teks eksplanasi. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Dery. Mau bertanya apa, Dery? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari apakah itu termasuk teks eksplanasi ya? Dalam kehidupan sosial. Siapa yang mau jawab sebelum Bapak menjawab? Ada yang menjawab? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya dari itu peristiwa sehari-hari kita dalam kehidupan sosial itu termasuk teks eksplanasi. Contoh misalkan di tetangga kamu misalkan sedang rumahnya kebakaran. Nah itu sebuah teks eksplanasi dalam kehidupan sosial gitu ya, yang sedang viral, yang sedang terjadi ya. Jadi teks eksplanasi itu tidak hanya yang sedang viral di alam saja, tapi kehidupan sosial juga termasuk peristiwa dalam kehidupan sosial termasuk teks eksplanasi. Baik, anak-anak, Bapak ada yang mau bertanya kembali? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan. Oke, Bapak akan melanjutkan tentang materi selanjutnya yaitu rangkaian listrik. Di mana rangkaian listrik itu terbagi pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ya, tuh perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini rangkaian seri yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya, ciri-cirinya adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Sebaliknya dengan rangkaian paralel. Oke, nah nanti kalian akan menemukan rangkaian listrik pada komponen-komponen yang ada pada sensor. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau tidak ada, kalian amati teks eksplanasi halaman 1, subtema 1, di pembelajaran 1. Di situ ada teks eksplanasi listrik pengubah wajah dunia. So, kalian temukan informasi penting yang ada pada setiap paragraf. Nanti kalau misalkan kalian sudah menemukan informasi penting pada setiap paragraf, kalian dapat mempresentasikannya di depan. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya 10 menit aja ya. Oke, 10 menit berarti sudah selesai. Paragraf 1, siapa yang mau membacakan dan sekaligus menempel pada sticky note di depan tulis? Saya, Pak. Silakan Talita. Ditempel lalu dibacakan ya. Coba. Paragraf 1, informasi penting yang kamu dapatkan apa? Paragraf 1, kalau menurut saya informasi pentingnya yaitu penemu listrik. Penemu. Oke, paragraf 2-nya bisa tolong dibacakan? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya ada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah, untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Contoh rangkaian seni dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Kalian sudah menemukan informasi-informasi pada setiap paragraf, mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Jadi kesimpulannya, listrik itu adalah sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari ya. Itu buat aktivitas kita. Kalau misalkan malam hari kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Kalau zaman dulu ya, aktivitas itu dibatasi, mungkin pada siang hari saja aktivitas. Tapi kan sekarang malam hari juga bisa. Ya, coba lihat kalau misalkan ada yang kerja di pabrik itu ada shift malam ya. Ada kerja di kafe ataupun yang lainnya itu ada listrik, karena adanya listrik. Berarti simpulannya listrik sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, terutama pada aktivitas kita sehari-hari. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Ini kita akan melakukan ice breaking tentang senam otak. Oke, terima kasih. Oke, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Yuk. Nah, semangat. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah melakukan ice breaking senam otak ya. Itu buat melatih otak kiri, otak kanan. Baik anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kalian akan mengamati video dari berikut, yaitu video tentang komponen listrik dan fungsinya pada komponen-komponen yang ada pada senter. Silakan kalian amati ya. Apa nama dan fungsi komponen pada senter? Bagaimana posisi rangkaian program pada senter? Muatan IPA kelas 6.
tema 3, subtema 1, disertai pembahasan soal halaman 4 sampai 6. Tahukah kalian apa nama benda ini? Ya, ini adalah sensor. Amatilah komponen-komponen yang terdapat pada sensor berikut ini untuk mengukur atau menghubungkan serta mengalirkan arus listrik. Ketika saklar dalam posisi hidup atau on, arus akan mengalir. Itulah ya, kalian sudah mengamati komponen-komponen pada senter beserta fungsinya. Nah, bisa dilihat ya, senter ini memiliki beberapa komponen ya. Di sini komponen di dalamnya ada lampu, ada lempengan dan yang lainnya. Nah, sekarang tugas kelompoknya adalah kalian kan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, di mana di sini ada nama komponen dan fungsi komponen itu pada senter. Nah, baik. Itu kalian bisa mengamati pada media gambar atau poster, bisa langsung mengamati pada senter ataupun bisa mendengarkan lewat handphone yang sudah direkam ya. Nah, itu sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. Misalkan kamu sukanya mendengarkan auditori, ya kalian mengamatinya lewat auditori. Kalau misalkan kalian sukanya visual atau melihat gambar secara visual, silakan, itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian sukanya praktek ataupun kinestetik, bisa mengamati langsung lewat senter. Baik, sekarang Bapak akan membagikan KPD pada setiap kebutuhan ya. Di sini Bapak akan menyediakan masing-masing kelompok akan 3 ya. Ya, kalau visual bisa lewat sini kan. Jadi komponennya apa saja? Udah beres, Nak? Udah beres semua? Ada yang belum? Ada yang belum ya? Masih ada 2 menit. Yuk. Baik, waktunya telah selesai. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan dari masing-masing gaya belajar. Kalau misalkan kalian sukanya auditori, kamu 1 orang maju ke depan itu untuk mewakili gaya belajarnya ya. Oke, untuk visual sama seperti itu dan kinestetik juga sama seperti itu, diwakili oleh 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen-komponen pada senter. 1. Baterai, sumber energi atau tegangan. 2. Lampu senter, berguna untuk sumber cahaya pada senter. 3. Lempengan logam, untuk mengantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lain. 4. Saklar, untuk memutuskan atau menghubungkan serta mengalirkan arus listrik. 5. Body center, untuk menutupi atau melindungi komponen-komponen pada senter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk salut, tepuk salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok auditori.
akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen pada senter. Yang pertama ada baterai. Fungsinya adalah sumber energi atau tegangan sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang kedua ada saklar. Digunakan untuk mengukus atau menghubungkan serta mengalirkan arus listrik. Yang ketiga ada lampu. Berfungsi untuk sumber cahaya lampu. Lampu akan menyala saat posisi saklar on atau hidup. Yang keempat ada lempengan logam. Berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kelima ada body center, untuk menyimpan komponen seperti baterai, saklar, lampu, dan lempengan logam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok kinestetik akan mempresentasikan nama komponen. 1. Baterai sebagai sumber energi. 2. Lampu senter untuk mengeluarkan cahaya saat dinyalakan. 3. Reflektor untuk menghantarkan arus listrik. 4. Saklar untuk mematikan dan menghidupkan pada lampu senter. 5. Body center untuk melindungi bagian dalam lampu senter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian sudah sangat baik sekali dalam mengamati, baik itu dari segi auditori, visual, maupun kinestetik. Kalian sudah bisa menyebutkan komponen-komponen berdasarkan hasil gaya belajar yang kalian sukai. Nah, untuk tugas kelompoknya boleh dikumpulkan. Setelah Bapak periksa, ternyata semuanya sudah sangat baik sekali dalam mencari ataupun mengamati komponen-komponen pada senter. Nah, kita simpulkan bahwa senter itu adalah rangkaian yang menggunakan rangkaian apa? Rangkaian seri, dan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sangat penting. Kalau misalkan tidak ada komponen-komponen di dalamnya, ya senter tidak akan bisa nyala. Ketika misalkan ada lampu tapi tidak ada baterai, apakah bisa nyala? Tidak ada, ya. Jadi komponen-komponennya itu adalah saling melengkapi. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Silakan, Dian. Kalau kabel itu termasuk komponen pada senter bukan? Oke, kalau kabel termasuk ke dalam komponen pada senter bukan? Siapa yang mau jawab? Apakah? Oke, silakan Nathan. Iya, Pak. Termasuk? Ya. Apa? Karena kabel menghantarkan arus listrik. Oke. Terima kasih Nathan. Tepuk salut dulu dong buat dia dan buat Nathan karena sudah bertanya dan menjawab. Tepuk salut. Nah, itu ya. Kabel itu termasuk komponen juga. Ya, karena buat menghantarkan arus listrik. Kalau tidak ada kabel tidak bisa ya. Wah, betulnya tadi ada body juga termasuk komponen pada luar untuk melindungi bagian-bagian komponen yang berada di dalam. Baik, itulah ya kesimpulannya anak-anak. Nah, sekarang agar pemahaman kalian lebih menguasai, kalian akan mengerjakan soal evaluasi pada lembar LKPD. Kita akan bagikan ya. Ini dikerjakan secara mandiri. 10 menit. Sudah beres? Nah, baik. Kita bahas sama-sama ya. Kalau yang betul, kalian tinggal checklist. Nanti Bapak nilai betulnya berapa. Satu poin itu jumlahnya satu soal itu poinnya 2 ya. Oke, kita jawab sama-sama ya. Oke, apa nomor 1? Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Oke, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang
Merambat bisa merambat meskipun tanpa media perantara. Nah, itu jawabannya. Nomor 2. Apa yang terjadi jika tidak ada listrik di dunia ini? Akan sulit untuk beraktivitas. Berarti ketika malam hari akan padam. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Apa manfaat dari listrik? Siapa yang mau jawab? Apa manfaat dari listrik? Oke, silakan. Nanti Pak. Bisa untuk menyalakan peralatan elektronik. Bisa. Ada lagi? Untuk memudahkan aktivitas. Oke, bisa ya itu jawabannya. Nomor 4. Sebutkan 2 rangkaian listrik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Tadi sudah kalian praktekkan rangkaian seri pada senter ya. Oke, nomor 5. Bagaimana cara menyusun pada rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Agni. Oke, rangkaian listrik paralel disusun secara apa? Berderet. Kalau rangkaian listrik seri disusun secara menyambung atau menjaga. Nah, itu. Coba dari 5 soal itu, kira-kira kalian betulnya berapa? Ada yang salah 1? Salah 2? Berarti kalian benar semua ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Berarti kalian telah menguasai dan memahami pada materi ini. Baik anak-anak, kita refleksikan pada pembelajaran hari ini. Coba kira-kira tadi kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi dan rangkaian listrik pada senter. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi apa yang bisa kita petik, apa yang kita simpulkan tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi terjadi pada peristiwa alam ataupun sosial yang sedang viral. Jadi teks eksplanasi itu bisa terjadi pada peristiwa alam ataupun peristiwa sosial yang sedang viral. Dan rangkaian listrik tadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari pada senter. Nah, kalian tadi sudah menemukan apa? Komponen-komponen pada senter. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk tugas di rumah, coba kalian ya amati benda di lingkungan rumahmu. Ada benda yang mengandung listrik, itu tuliskan 5 saja ya. Nanti besok dikumpulkan. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, tadi diawali dengan doa dan diakhirinya pun dengan doa. Siapa yang mau menutup doa pada hari ini? Silakan Ami. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Andri, silakan kembali ke tempat. Ya, anak-anak, tadi ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian semua. Dan Bapak akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.